Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Titin Latifah MPD, dan selamat sore menjelang siang juga kepada teman-teman seiman dan seperjuangan. Baiklah, saya Rohmadanis, perwakilan dari kelompok 3 dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang beranggotakan Melinia Fitri Indraswari, Mentari Faradila, Ramna Ramadhani, Suhartiwi, Yeni Okta Hendriani, dan saya sendiri yaitu Rohmadanis. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai metodologi penelitian pendidikan. Nah, adapun pembahasan-pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian metode penelitian dan pengembangan R dan D, yang kedua lingkup penelitian dan pengembangan, yang ketiga langkah-langkah penelitian dan pengembangan. Yang pertama ada level 1, meneliti tanpa menguji, yang kedua level 2, tidak meneliti tetapi menguji. Nah, langsung saja saya akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian metode penelitian dan pengembangan R dan D. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis guna untuk mendapatkan informasi data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau kehendak kebenaran suatu asumsi dan hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dalam negeri maupun pemerintahan daerah. Nah, sedangkan pengembangan merupakan proses atau cara yang dilakukan untuk mengembangkan sesuatu menjadi baik ataupun sempurna. Nah, arti penelitian dan arti pengembangan dikaitkan menjadi satu kata utuh, yaitu penelitian dan pengembangan. Maka dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang disertai dengan kegiatan pengembangan sebuah produk yang memecahkan suatu persoalan yang dihadapi. Menurut Board dan Jail, penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang digunakan guna untuk mengembangkan dan melakukan validasi terhadap produk pendidikan. Sedangkan menurut Sales dan Rishey, bahwa penelitian dan pengembangan adalah kajian yang dilakukan dengan mengikuti suatu prosedur yang sistematis untuk merancang perkembangan dan evaluasi terhadap program, proses, dan hasil pembelajaran yang harus sesuai dengan kriteria konsistensi dan keefektifan internal. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya persilakan. Saya Yeni Okta Hendrani akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rohmadanis, yaitu lingkup penelitian dan pengembangan. Lingkup penelitian dan pengembangan dapat dilihat dari tingkat kebaruan dan kompleksitas produk yang dihasilkan. Titik tingkat kebaruan produk ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, meneliti tanpa membuat dan menguji produk. Yang kedua, tanpa meneliti, hanya menguji produk yang telah ada. Yang ketiga, meneliti dan mengembangkan produk yang telah ada. Yang keempat, meneliti dan menciptakan produk baru. Berdasarkan tingkat di atas, terlihat bahwa penelitian dan pengembangan terbagi menjadi 4 level tingkatan, yaitu level pertama, penelitian dan pengembangan pada level pertama atau yang terendah tingkatannya adalah peneliti melakukan penelitian untuk menghasilkan rancangan, tetapi tidak dilanjutkan dengan membuat produk dan mengujinya. Level kedua, penelitian dan pengembangan pada level kedua adalah peneliti tidak melakukan penelitian, tetapi langsung menguji produk yang sudah ada diuji validitasnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ramna Rahmadani. Baiklah, saya Ramna Rahmadani akan melanjutkan penjelasan dari saudari Yeni, yaitu level 3. Penelitian dan pengembangan pada level 3 adalah penelitian melakukan penelitian untuk mengembangkan produk yang telah ada. Dilakukan dengan membuat rancangan pengembangan, membuat produk, dan menguji keefektifan produk hasil pengembangan tersebut. Selanjutnya level 4. Penelitian dan pengembangan pada level 4 adalah penelitian
melakukan penelitian untuk menciptakan produk baru, membuat produk dan menguji keefektifan produk hasil ciptaan tersebut. Level penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari kompleksitas produk yang akan dibuat dan diuji. Titik kompleksitas produk dapat dibagi produk yang utuh dan produk berupa komponen dari satu produk yang utuh. Contohnya, membuat mobil adalah produk berupa komponen. Kompleksitas produk juga dilihat dari ilmu yang digunakan untuk membuat produk, yaitu produk yang dibuat dari ilmu yang bersifat monodisiplin, multidisiplin, intradisiplin, dan intradisiplin. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Meli. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penelitian dan pengembangan. Yang pertama, level 1, yaitu meneliti tanpa menguji. Penelitian dan pengembangan pada level 1 ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan rancangan, tetapi tidak dilanjutkan dengan membuat produk dan mengujinya. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan data yang valid, reliable, up-to-date, objektif, dan lengkap. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan hanya menghasilkan rancangan produk, dan rancangan tersebut divalidasi secara internal, tetapi tidak diproduksi atau tidak diuji secara eksternal. Selanjutnya, data tersebut digunakan untuk membuat rancangan suatu produk. Penelitian ini dapat menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, maupun kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Langkah-langkah penelitian dalam level 1 ini antara lain yang pertama, potensi dan masalah. Tahap identifikasi potensi dan masalah dilakukan dengan cara observasi secara langsung. Selanjutnya, studi literatur dan pengumpulan informasi. Studi literatur dan pengumpulan informasi dilakukan dengan cara kajian pustaka. Selanjutnya, desain produk. Misalnya, dalam mendesain media pembelajaran. Pembuatan desain produk membuat media pembelajaran meliputi penyusunan outline dan pengembangan template media pembelajaran software PowerPoint. Selanjutnya, validasi desain. Validasi desain produk ini dilakukan oleh ahli untuk menilai kelayakan dari desain produk tersebut. Pada tahap ini, ahli diminta untuk memberikan penilaian dan saran-saran perbaikan terhadap rancangan produk tersebut untuk dilakukan perbaikannya. Selanjutnya, desain teruji. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir pada prosedur penelitian, di mana desain produk sudah menjadi desain yang teruji secara internal, tetapi tidak dibuat menjadi produk dan dilakukan pengujian lapangan. Dapat kita ambil sebagai contoh, di Indonesia kaya akan sumber panas dari matahari. Berdasarkan sumber panas matahari tersebut, selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data untuk mengetahui seberapa besar potensi panas matahari yang ada beserta sifat-sifatnya. Bersamaan dengan penelitian tentang sumber panas matahari tersebut, peneliti melakukan studi literatur tentang panas matahari dan berbagai produk pengubah energi panas matahari yang telah ada. Berdasarkan potensi panas matahari dan hasil studi literatur tersebut, selanjutnya peneliti membuat rancangan ataupun desain produk yang berupa alat yang dapat merubah panas matahari menjadi energi listrik. Desain produk tersebut selanjutnya divalidasi oleh orang yang dianggap ahli dan praktis dalam membuat alat untuk merubah energi panas matahari. Validasi dapat dilakukan dengan cara focus group dan discussion, di mana para ahli dan praktisi diminta untuk memberikan penilaian dan saran-saran perbaikan terhadap rancangan produk tersebut. Berdasarkan penilaian dan saran-saran tersebut, selanjutnya peneliti memperbaiki desain produk tersebut. Setelah diperbaiki,
maka desain produk tersebut menjadi desain yang teruji secara internal. Jadi, penelitian R&D berhenti sampai menghasilkan rancangan yang teruji secara internal, tetapi tidak dibuat menjadi produk dan diuji lapangan atau penggunaannya. Baiklah, saya Suhartiwi akan melanjutkan penjelasan yang berikutnya mengenai level 2, yakni tidak meneliti tetapi menguji. Penelitian dan pengembangan R&D pada level 2 ini adalah di mana peneliti tidak melakukan penelitian tetapi langsung menguji produk yang ada. Penelitian dilakukan karena adanya keraguan-keraguan terhadap efektivitas suatu produk tersebut, dapat berupa barang ataupun bukan barang. Nah, dengan menggunakan teori dan hasil penelitian yang relevan, peneliti mengamati serta mencatat spesifikasi produk tersebut dan selanjutnya dapat berhipotesis atau bisa juga tidak berhipotesis. Nah, secara sederhananya dapat saya simpulkan bahwasanya penelitian dan pengembangan R&D tingkat level 2 ini adalah penelitian yang tidak membuat rancangan produk melalui penelitian, tetapi hanya memvalidasi atau menguji efektivitas dan efisiensi produk yang sudah ada. Nah, dalam penelitian dan pengembangan R&D level 2 ini, penelitian dilakukan berawal dari adanya keraguan terhadap efektivitas suatu produk, baik itu produk berupa barang ataupun bukan barang. Nah, selanjutnya dengan menggunakan teori dan hasil penelitian yang sudah relevan, selanjutnya peneliti mengamati serta mencatat spesifikasi produk tersebut. Dan selanjutnya dapat menimbulkan berhipotesis ataupun tidak berhipotesis. Contohnya misalnya mobil dengan kecepatan per jam, mesin las dengan arus yang dapat dihasilkan, obat dengan indikasinya, makanan dengan nilai gizinya. Spesifikasi barang tersebut digunakan sebagai standar untuk melakukan pengujian terhadap efektivitas suatu produk tersebut. Nah, berdasarkan spesifikasi yang telah dimiliki di awal produk tersebut, peneliti selanjutnya mengembangkan instrumen atau menggunakan instrumen yang telah ada untuk mengukur validitas produk tersebut. Setelah peneliti memiliki instrumen, maka peneliti membuat rencana pengujiannya dengan melakukan validitas. Nah, rencana pengujian ini biasanya memiliki tempat pengujian, kapan akan dilakukan, desain eksperimennya yang bagaimana, lama pengujiannya, dan teknik data dan analisis yang akan dilakukan pada saat proses pengujian efektivitas suatu produk tersebut. Nah, supaya diperoleh data yang konsisten, maka pengujian dilakukan dalam 3 kali. Pengujian dengan metode penelitian eksperimen, data pengujian selanjutnya dianalisis, sehingga diperoleh data-data hasil pengujian, sehingga dihasilkannya kesimpulan serta perbandingan antara standar produk satu dengan yang lainnya. Baiklah, saya Mentari Faradila akan melanjutkan. Jadi, dari keseluruhan pembahasan materi yang dijelaskan tadi, dapat kami simpulkan bahwa penelitian dan pengembangan itu merupakan suatu pendekatan penelitian untuk dapat menghasilkan suatu produk yang baru atau bisa menyempurnakan produk yang telah ada. Nah, produk yang dihasilkan itu bisa berbentuk software ataupun hardware. Contohnya seperti buku, modul, paket, program pembelajaran, atau alat bantu belajar. Penelitian dan pengembangan itu berbeda dengan penelitian biasa yang hanya menghasilkan saran-saran bagi perbaikan. Nah, penelitian dan pengembangan itu dapat menghasilkan suatu produk yang langsung bisa dapat digunakan. Nah, itulah dia hasil dari pembahasan yang sudah kami jelaskan. Nah, di sini kami telah mengambil sebuah referensi. Yang pertama dari Syamsuddin Rahman
dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo dalam jurnal Wawasan Yuwidika volume 4 nomor 1. Selanjutnya yang kedua, kami mengambil dari Munawaro Isniatun pada tahun 2015 dengan judul Urgensi Penelitian dan Pengembangan Studi Ilmiah UKM Penelitian. Yang ketiga, Jatmika dan kawan-kawan pada tahun 2019 tentang pengembangan media promosi kesehatan. Yang keempat yaitu Aifah dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Pengembangan Media Permainan Puzzle Tetris Mathematics pada materi bangun datar in Proceeding Seminar Nasional Pendidikan STKIP Kusuma Negara 2 PP 5158. Kemudian Profesor Dr. Sugiono pada tahun 2019 dengan judul Metode Penelitian Pendidikan. Baiklah, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.